Raih Surga mempersembahkan kajian ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi 'azza wa jalla wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di hari-hari ini Allah Azza wa Jalla menguji kita dengan adanya wabah pandemi ini yang tidak terasa hampir 1 tahun umat manusia di seluruh dunia menghadapi wabah pandemi yang merata ini, yang mana wabah ini memberikan dampak dalam berbagai sisi kehidupan manusia. Tidak terluput memberikan dampak kesulitan ekonomi di kalangan masyarakat, sehingga kita menyaksikan dari saudara-saudara kita yang terkena dampak dari wabah pandemi ini, Allah uji dia. Ada yang di PHK, ada yang kehilangan pekerjaannya, ada yang menurun omset penjualannya, yang baru lulus dia kesulitan untuk mencari pekerjaan, dan lain sebagainya dari kesulitan-kesulitan yang dirasakan di hari-hari ini. Sehingga tidak sedikit dari mereka yang mengalami stres. Demikian pula tidak sedikit dari mereka yang mengalami kesulitan dalam mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, memberikan makan kepada anak istrinya. Tidak sedikit pula yang hutang-hutangnya semakin menumpuk. Dan andaikan mereka kembali kepada syariat Islam, kembali kepada bimbingan syariat Islam, mereka akan mendapati solusi terbaik, bimbingan terbaik dari keadaan yang mereka hadapi, sehingga mereka bisa menghadapi berbagai kesulitan tersebut sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama yang hendaknya kita mengingatnya, bahwasanya di antara nama dari nama-nama Allah Al-Husna adalah nama Allah Ar-Razzaq. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pemberi rizki.
Sebagaimana Allah sebutkan di dalam firman-Nya, "Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, yang Maha memberikan rizki, dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan yang perkasa. Sehingga ingatlah nama Allah Subhanahu wa taala ini Ar-Razzaq, yang dengannya kita meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu rizkinya kepada kita. Karena di tangan Allah lah, di sisi Allah lah perbendaharaan rizki yang Allah tetapkan kepada hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fa innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa ada perhitungan. Sehingga ketika kita mengalami kesulitan dalam mata pencaharian kita mengalami kesulitan dalam ma'isyah kita, hendaknya kita kembali kepada Allah, kita kembali kepada Ar-Razzaq yang telah mengatur rizki dari para hambanya. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur rizki hambanya. Ada di antara hambanya yang Allah lapangkan rizkinya, ada di antara hambanya yang Allah sempitkan rizkinya. Maka itu semuanya atas kehendak dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang wajib atas kita sebagai hamba adalah ridha terhadap pembagian Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah." Allah Subhanahu wa ta'ala yang membentangkan rizkinya, melapangkan rizkinya bagi siapa yang Dia kehendaki dari kalangan hambanya, dan Allah yang mentakdirkannya. Sehingga tatkala kita melihat ada sebagian dari kita yang kaya, maka itu atas kehendak Allah. Ada sebagian dari kita yang miskin, itu juga atas kehendak Allah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menetapkan rizki bagi para hambanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula perkara yang penting yang hendaknya kita mengingatnya, bahwasanya selama hamba masih hidup di dunia, selama jiwa ini masih bernafas, maka yakinlah masih ada bahagian rizki Allah Subhanahu wa ta'ala atas dirinya. Karena setiap jiwa, dia tidaklah akan meninggalkan dunia ini, melainkan telah sempurna rizki yang Allah tetapkan untuk dirinya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Innan nafsa lan tamut hatta tastakmila rizquha." Sesungguhnya jiwa ini tidak akan meninggal hingga sempurna rizkinya. Sehingga barakallahu fikum, janganlah kita terlalu mengkhawatirkan akan rizki kita, apa yang akan kita makan esok hari. Selama kita masih bernafas, maka yakin masih ada bagian dari rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jangan terlalu khawatir terhadap rizki bagi istri kita, bagi keluarga kita, anak-anak kita. Nanti anak saya mau makan apa? Jangan khawatir. Karena selama dia masih hidup, masih ada bagian rizki yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan atas dirinya. Terlebih tatkala seorang anak berada di dalam ataupun berupa janin, berada di dalam rahim ibunya, telah ditetapkan untuknya rizkinya. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, tatkala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menceritakan tentang proses tahapan penciptaan manusia, maka ketika bayi atau calon bayi tersebut berupa janin, ditiupkan ruh padanya, maka diperintahkan para malaikat untuk menuliskan atasnya bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun am sa'idun, agar dituliskan untuknya rizkinya, ajalnya, amalannya, dan apakah dia berbahagia ataukah sengsara. Sehingga rizki dari anak-anak kita,
telah Allah tetapkan bahkan sebelum dia terlahir di dunia. Telah Allah tetapkan tatkala dia masih berupa janin di dalam rahim ibunya. Sehingga kita jangan khawatir anak kita akan bagaimana esok hari, di masa depannya. Jangan khawatir, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan untuknya rizkinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menetapkan rizki dan membaginya atas hamba-hambanya, tinggal bagaimana seorang hamba menjemput rizkinya. Tinggal bagaimana seorang hamba mengambil bahagian dari rizki yang Allah tetapkan untuknya. Dan tentunya rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala tidak datang begitu saja. Tidak akan turun hujan berupa emas ataupun perak, tidak akan. Tidak akan turun rizki tatkala seorang hamba duduk di rumahnya bermalas-malasan, kemudian dia berkata, saya bertawakal kepada Allah, nanti akan datang rizkiku. Namun hendaknya seorang mengambil sebab, seorang bekerja, seorang melakukan usaha dan upaya yang dengannya dia mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah memberikan gambaran kepada kita, pelajaran dan hikmah bagaimana hendaknya seorang hamba berusaha untuk mendapatkan rizkinya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran bagaimana seekor burung yang dia mendapatkan rizkinya tidak dengan berdiam diri di dalam sarangnya, namun seekor burung di pagi hari dia keluar dari sarangnya dalam keadaan perutnya kosong. Dia terbang dari satu dahan pohon ke dahan pohon yang lainnya. Dia mengais-ngais tanah di satu tempat ke tempat yang lainnya, dan seterusnya dia mencari makanan, mencari bahagian rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang tetapkan untuk dia. Sehingga dia di sore hari pulang kembali ke sarangnya dalam keadaan perutnya kenyang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut thair, taghdu himasan wa taruhu bitanan." Andaikan kalian mau bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, sungguh Allah akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rizki kepada seekor burung. Taghdu himasan, dia di pagi hari keluar dalam keadaan perutnya kosong dan kembali di sore hari dalam keadaan kenyang. Sehingga duhai kiranya kalau seekor burung saja telah Allah jamin rizkinya, maka terlebih lagi seorang insan. Bahkan seorang kafir pun telah Allah tetapkan rizkinya, dia masih makan dan minum di muka bumi ini, maka terlebih lagi hamba-hambanya yang beriman. Bahkan tidaklah sesuatu pun yang bernyawa yang ada di atas muka bumi ini melainkan telah Allah tetapkan rizkinya, telah Allah jamin rizkinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidaklah ada seekor dabbah, seekor hewan yang melata di atas muka bumi ini, melainkan telah Allah tetapkan rizkinya. Sehingga hendaknya kita yakin akan pembagian dari rizki Allah Subhanahu wa ta'ala kepada diri-diri kita. Tinggal bagaimana seorang berusaha dan berupaya untuk mendapatkan rizki Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis tadi, di samping dianjurkan dan diwajibkan atas seseorang di dalam mencari rezekinya menempuh sebab-sebab hissi atau menempuh sebab-sebab yang sifatnya jasmani, usaha, bekerja dan seterusnya. Namun jangan lupa, jangan sampai seseorang melalaikan bahwasanya di sana ada sebab-sebab maknawi. Ada pintu-pintu rizki yang sifatnya maknawi.
sebagaimana di antaranya yang disebutkan di dalam hadis tadi, yaitu seorang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah seseorang berusaha dan berupaya, maka dia kembalikan, dia pasrahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengannya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepadanya. Bahkan di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan berikan kecukupan untuk dia. Apa yang akan kita cari tatkala Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kecukupan untuk kita? Kecukupan di dalam hati dari rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sehingga hendaknya seorang mengingat-ingat ini. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan atas dia. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara sebab datangnya rizki adalah seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperkuat ketakwaan dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membukakan pintu rizki untuknya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala disebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rizki untuknya dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Seorang mengalami kesulitan, kehilangan pekerjaan, penurunan omset penjualannya, dan seterusnya. Kembali kepada Allah, bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan jalan keluar untuknya dan akan membukakan padanya pintu rizki, membukakan untuknya pintu rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Sehingga jangan sampai tatkala seseorang sudah mendapatkan kesulitan, kemudian dia malah bermaksiat kepada Allah, kemudian dia malah mencari penghasilan dari sesuatu yang haram dengan bermaksiat kepada Allah, maka bagaimana rizki itu akan datang kepadanya? Dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "La yahmilannakum istibta'ar rizq an tatlubuhu bi ma'siyatillah, fa inna ma 'indallah la yunalu illa bi ta'atih." Janganlah lambatnya rizki yang datang kepada kalian menjadikan kalian mencarinya dengan jalan maksiat, karena sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah tidak akan bisa diperoleh kecuali dengan ketaatan kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard." Andaikan penduduk negeri itu mereka beriman dan bertakwa, andaikan mereka beriman dan bertakwa, apa balasannya? Lafatahna 'alaihim, sungguh akan kami bukakan untuk mereka barakatin minas sama'i wal ard, pintu-pintu berkah, keberkahan demi keberkahan dari langit dan dari bumi. Sehingga pintu rizki, pintu keberkahan dengan seorang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara sebab dilapangkannya rizki seseorang adalah dengan seseorang menjaga salatnya. Dengan seseorang menjaga salatnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perkataan Ismail alaihi salatu wassalam, atau Allah memerintahkan kepada nabinya Ismail alaihi salatu wassalam, "Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk." Dan perintahkanlah keluargamu untuk menegakkan salat dan terus bersabar di atasnya. La nas'aluka rizqan, kami tidak meminta rizki darimu.
nahnu narzuquk, bahkan kamilah yang memberikan rizki kepada kalian. Sehingga para ulama menyebutkan bahwasanya di antara sebab datangnya rizki Allah Subhanahu wa taala adalah dengan seseorang menjaga salatnya. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara amalan yang dengannya akan dilapangkan rizki seseorang adalah menyambung tali silaturahim. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man sarrahu an yubsaqa lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin, barang siapa yang cinta untuk dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, hendaknya dia menyambung tali silaturahim. Sehingga ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara sebab-sebab hissi, demikian pula sebab-sebab maknawi dibukakannya pintu rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikian pula di antara yang disebutkan oleh para ulama dari amalan yang bisa melapangkan rizki seseorang, yaitu banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bersimpuh di hadapan Allah, mengakui dosa-dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan meminta ampunan darinya. Maka dengannya akan dibukakan berbagai pintu rizki untuknya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang nabinya Nuh alaihi salam, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Faqultu astaghfiru, maka Nabi Nuh mengatakan, aku katakan, istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, innahu kana ghaffara, karena sesungguhnya dia adalah zat yang maha pengampun. Apa balasannya? Apa janji Allah melalui lisan Nuh alaihi salam terhadap mereka orang-orang yang beristighfar kepadanya? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, Allah akan menurunkan hujan yang lebat dari langit. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, dan Allah akan menolongnya dengan harta-harta dan anak-anak. Allah akan memberikan kepadanya harta dan anak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan menjadikan untuk kalian kebun-kebun dan sungai-sungai. Sehingga dari sini menunjukkan bahwasanya seorang yang memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala akan dimudahkan baginya pintu-pintu rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang terakhir yang bisa kita sebutkan di kesempatan hari ini, di kesempatan kali ini adalah seorang banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita singgung tadi, di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Razzaq, yang memberikan rizki, mengatur rizki kepada hambanya, sehingga tatkala seorang mengalami kesulitan, dia kembali kepada Allah. Mengalami kesempitan rizki, hendaknya dia kembali kepada Allah dan berdoa kepadanya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wabtaghu 'indallahi rizqa", maka mintalah kepada Allah dari rizkinya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan,
was'alullaha min fadlih, dan mintalah kepada Allah karunia-Nya. Sehingga hendaknya seseorang banyak-banyak kembali kepada Allah, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala melampangkan untuknya rezekinya dan memberikan solusi dan jalan keluar dari berbagai kesulitan yang dia hadapi. Nas'alullah ta'ala an yaj'alana wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'adina, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.